wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq al-hadi ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Ayuhal ikhwan, kita masih pembahasan yang pertama pada bab sholat. Ya. Yang sudah kita bahas bahwa sholat merupakan amal pertama seseorang nanti yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat nanti. Ya. Apabila sholatnya benar, maka sholatnya baik, sholatnya benar, maka amalnya yang lainnya akan ikut dengan sholat. Tapi sebaliknya, kalau sholatnya buruk, rusak, maka seluruh amalnya juga ditolak. Nah, sebenarnya hatta di dunia juga seperti itu. Ya, sholat merupakan penghulu dari ketaatan. Kalau sholat kita betul, insya Allah semua amal-amal kita juga benar. Kalau sholat kita tidak benar, semua amal kita akan rusak juga. Maka kunci dalam kehidupan kita adalah sholat kita. Kalau sholat kita betul, maka kehidupan kita akan baik. Rasa sakit yang kita rasakan di dada kita dari musibah, ataupun celaan orang, apapun yang kita rasakan, rasa pedih di hati kita, berarti ada masalah di sholat kita. Kalau sholat kita benar, itu tidak ada efeknya semuanya. Maka yang harus kita utamakan, perbaiki sholat kita. Dan ini wasiat Nabi di akhir hayatnya, as-shalah. Ya, sholat yang menjadi kunci. Jangan kita berharap sholat kita tidak benar, yang lain ketaatan kita betul, tidak. Nah, semuanya akan rusak mengikuti sholat. Semuanya akan rusak. Keburukan-keburukan kita di luar sholat ini, itu merupakan bukti sholat kita tidak benar. Karena Allah sudah berfirman, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang akan mencegah keburukan dan kemungkaran. Yang artinya ketika keburukan kita lakukan di luar sholat, berarti apa? Ada masalah di sholatnya. Jelas saya ikhwan. Ya. Orang sholat yang benar, semuanya akan benar juga. Hatinya pun akan benar juga. Jangan kita berharap ada perubahan dalam diri kita dengan tanpa sholat. Nah, Nabi sendiri sudah mengatakan nanti yang pertama akan dihisab apa? Sholat. Kalau sholatnya baik, semua amal akan baik. Kalau sholatnya buruk, semua amal akan buruk. Kalau kita ada berpikiran, udah sholat tenang aja, yang penting saya sedekah, yang penting saya ini, yang penting saya ini. Itu semuanya dari syaitan. Itu hawa nafsu semuanya. Karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya. Syaitan seperti itu. Dia menjauhkan seseorang. Udah, ente tenang aja. Walaupun sholat ente tidak benar, ente Masya Allah bersedekah banyak, ente banyak amalnya seperti ini. Salah itu semuanya. Ya. Jadi kalau kita ingin baik semuanya, perilaku kita baik, amal kita baik, maka kuncinya perbaiki sholat kita. Kalau sholat kita baik, semuanya akan baik.
Kalau kita lihat bagaimana akhlaknya orang-orang sebelum kita, dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat tabiin, coba lihat sholatnya, bagaimana mereka sholatnya, sehingga perilaku mereka juga baik. Ya. Perilaku kita ini gambaran dari sholat kita sebenarnya. Ya. Dendam di dalam diri kita berarti sholat kita masalah. Benci itu semuanya berarti sholat kita bermasalah. Ya, dipuji, terbuai berarti sholat kita bermasalah. Jelas ayuhal akhwat. Ya, bagian sholat jangan hanya terbatas sah atau tidak sahnya sholat. Ya, karena sholat yang sah belum tentu diterima oleh Allah. Jadi kita harus memahami bukan hanya sahnya saja dari segi syariat, tapi bagaimana sholat kita diterima oleh Allah. Tapi itu haknya Allah. Kita hanya melakukan apa saja yang membuat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah kalau diterima pasti ada buahnya, efeknya untuk diri kita. Ya, pasti ada buahnya, ada hasilnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima salat kita. Amin ya rabbal alamin. Iqra. Dari awal. As-salatu mataharatul qulub. Salat itu pensuci hati dari kotoran dosa. Salat yang sesungguhnya dari atas seluruhannya dulu. Ada enggak? Yang baru. As-salatu umratun lil qulub wa istiftahun li babil qulub. As-salatu mahallul munajati wa ma'dinul musafah. Tattasi'u fiha mayadinul asrar wa tashruqu fiha syawarikul anwar. Salat itu pencuci hati dari kotoran dosa dan membuka pintu ghaib. Salat itu menjadi tempat untuk bermunajat dan tempat sumber kejernihan. Di dalamnya ruang rahasia meluas dan cahaya-cahaya bersinar. Ini faedah-faedahnya salat. Kita harus pahami salat. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarih. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari, as-salatu matharatun lil qulub atau as-salatu tuhratun lil qulub. Salat itu merupakan penyucian bagi hati. Wastiftah libabil ghuyub, dan pembuka pintu ghaib. Dalam salat Allah bisa membuka pintu ghaib. As-salatu mahallul munajat. Salat itu merupakan tempat munajat. Tempat merupakan munajat. Wa ma'dinil musafat, dan merupakan tambangnya munajat yang khusus. Kalau di sini saya artikan salat itu ada tempat sumber kejernihan. Tapi sebenarnya ya nanti secara umum yang saya artikan di kertas, secara khusus dan salat itu merupakan tambangnya munajat yang khusus. Jadi ada munajat, ada musafat. Nanti saya jelaskan. Ada munajat, ada musafat. Berbeda antara munajat dan musafat. Ya. Kalau munajat ini masih umum, kalau musafat ini khusus. Nanti akan saya jelaskan. Tattasi'u fiha mayadinul asrar. Di dalamnya, yaitu di dalam salat, ruang rahasia meluas, yaitu hati kita meluas di waktu salat. Hati kita waktu salat ini terbuka, istilahnya menengadah begini. Nah, wa tashruqu fiha syawarikul anwar. Nanti hati itu menengadah, masuklah cahaya-cahayanya dari Allah. Maka terbitlah dari hati kita cahaya tersebut
dan cahaya itu akan menyinari seluruh tubuh kita. Ketika cahaya itu menyinari mata kita akan terhalang dari hal-hal yang haram. Ketika cahaya itu menerangi telinga kita akan terjaga daripada mendengar yang haram. Ketika cahaya itu menyinari tangan kita terjaga melakukan meraba yang haram. Ketika cahaya itu menyinari kaki kita akan terjaga dari melangkah yang haram. Ini yang dimaksudkan inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini secara umum dulu saya jelaskan. Jelasnya bahwa salat merupakan tempat pensucian hati. Dan di waktu salat Allah buka pintu ghaib. Nah, kemudian waktu salat itulah tempat kita bermunajat. Munajat itu apa? Berkomunikasi sama Allah. Berdialog sama Allah, itu namanya munajat. Ya. Di dalam sholat juga tempatnya musafat. Musafat ini munajat yang khusus. Ya. Dan ketika dalam sholat, hati kita ini, ruang hati meluas. Seakan-akan hati ini menengadah ke langit. Sehingga masuklah cahaya ilmu dan cahaya makrifat ke dalam hati seseorang itu. Dengan cahaya tersebut itulah, maka sinar itu menyinari seluruh tubuh kita, dan anggota yang disinari dengan cahaya tersebut akan terhalang dari fahsya'i wal munkar. Ini kalau sholat diterima oleh Allah. Jelas. Yang pertama, as-salatu matharatun lil qulub. Ya. Salat itu merupakan pensucian bagi hati. Yaitu maksudnya salat di sini adalah salat yang diterima oleh Allah. Salat yang diterima oleh Allah, salat itu akan mensucikan hati seseorang. Salat yang diterima bukan hanya sebatas melaksanakan, tetapi mendirikan salat. Orang yang mendirikan salat yaitu dia salat dengan syaratnya, rukunnya, sunnahnya, adabnya, khusyuknya. Itu mendirikan salat. Kalau melaksanakan yang penting sah, lepas kewajiban. Jadi salat itu akan membersihkan hati dari sifat-sifat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada pada hati kita. Di sini dikatakan faqauluka Allahu akbar. Ini minggu lalu saya sudah jelaskan. Ketika engkau mengatakan Allahu akbar, ketika engkau salat kamu mengatakan Allahu akbar, fihi iqrar. Itu adalah pengakuan engkau. Bikibriya'illah wa izzati. Pengakuan engkau dengan kebesaran Allah dan kemuliaannya. Artinya ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang kita ucapkan itu adalah pengakuan kita bahwa yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah. Jelas. Ya. Jadi ketika kita mengatakan Allahu Akbar, berarti yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah. Dan wa'tirafun, dan sekaligus juga ini pengakuan kamu juga bisigharik wa dhullik, kecilnya engkau, hinanya engkau. Ini kalau orang mengucap dengan penuh kesadaran. Ya, saya contohkan kemarin, nanti kan kita mengatakan kepada seseorang, ini dengan kesadaran dari hati kita. Kita mengatakan, oh orang ini kaya sekali. Berarti penyataan kita bahwa kita tidak kaya. Saat kita mengakui ikrar bahwa orang ini kuat sekali, berarti kita tidak kuat. Itu secara otomatis. Kita mengakui seseorang dan itu juga pengakuan untuk diri kita. Ini kalau mengucapkan dengan penuh kesadaran. Ada orang yang hanya mengucapkan basa-basi.
Itu kaya, tapi dia menganggap dirinya pun kaya. Itu kuat, tapi dalam hati dia menganggap dirinya kuat. Jadi omongannya hanya basa-basi, bukan dari hati, dari dalam hatinya yang terdalam, enggak. Kalau orang mengucapkan yang keluar dari hatinya, maka ketika dia mengatakan seseorang itu dia kaya, berarti secara tidak langsung dia mengikrarkan diri dia bahwa dia tidak kaya. Ketika dia mengatakan bahwa orang itu kuat, tapi dengan penuh kesadaran, maka secara tidak langsung dia mengikrarkan bahwa dirinya tidaklah kuat. Begitu juga dalam takbir. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, yang besar itu hanya Allah, yang mulia itu hanya Allah. Apabila kita mengatakan dengan kesadaran diri kita, berarti kita mengatakan bahwa saya ini tidaklah mulia, saya ini hina, saya ini kecil, saya ini lemah, saya ini tidak berdaya. Bisa dipahami enggak? Tapi kalau orang hanya mengucapkan Allahu Akbar, pikiran kemana? Enggak akan merasakan. Apabila dia mengucapkan dari hati dia dengan penuh kesadaran, maka itu pengakuan dia kepada Allah dan pengakuan atas diri dia. Nah. Jadi sekaligus. Jadi satu ucapan Allahu Akbar itu sudah merupakan apa? Pembersihan hati. Yang artinya saat ente mengucapkan Allahu Akbar, kita mengatakan yang mulia hanya Allah, yang besar hanya Allah, lalu kita meyakini diri kita, saya ini hina, saya ini kecil, saya ini rendah. Yang arti penyakit apa hilang? Sombong hilang. Dan sombong itulah kunci dari semua penyakit. Takbir saja sudah membersihkan hati kita dari kesombongan. Takbir. Maka banyak sekali takbir di dalam sholat. Kita Allahu Akbar, ruku, Allahu Akbar, sujud, Allahu Akbar, bangun dari sujud, Allahu Akbar. Agar setiap gerak-gerik kita dalam kehidupan kita hilangkan kesombongan, tapi dengan ketawaduan. Ya, jadi seharusnya begitu selesai kita mengatakan Allahu Akbar, kita ini sudah bersih dari sifat kesombongan. Kita ini sudah bersih dari sifat ujub yang ada di dalam hati kita. Yang ada di dalam hati kita apa? Kita ini kecil, kita ini hina, kita ini lemah, kita ini tidak ada berdaya. Kalau tidak basa-basi takbirnya, ya. Kan kita pernah muji tidak? Kita merasa pernah muji orang dari hati kita, kaya benar dia ni. Kita berarti mengatakan bahwa diri kita tidak kaya. Tapi ada juga omongan dengan basa-basi je, asal ngomong je, buat-buat je. Ya kan? Kaya tapi tidak dari hati dia. Tidak. Jadi takbir kalau kita ucapkan dengan penuh kesadaran, maka hilanglah kesombongan dari hati kita. Artinya apa? Bahwa takbir ini menumbuhkan sifat tawadhu. Takbir ini menumbuhkan sifat tawadhu. Maka udah ente latih tak? Latih takbir. Allahu Akbar, itu baca, dijadikan wirid sehingga kita masuk di dalam solat, betul-betul kita merasakan takbir. Maka ulama mengatakan kalau kalian tidak mampu khusyuk dalam sepenuhnya solat kita tidak mampu khusyuk, maka jaga 3 tempat ini untuk khusyuk. Ketika engkau takbir, ketika engkau ruku, ketika engkau sujud. Minimal di 3 tempat ini hadirkan hati kita.
Ya, kalau mau semua kan berat. Apalagi pecinta dunia ini melayang ke sana sini. Ya, otak kita udah penuh. Apa tak penuh? Kan? Apa kita penuh? Nengok berita semua masuk ke otak. Berita ini full dah otak ni. Solat dah, fikiran kemana-mana. Semua masuk. Apalagi zaman sekarang ni semua berita sampai ujung dunia kita tahu. Tak nyeksa diri, semua dipikirkan. Kalau dulu kan masih nyaman paling ada dunia dan berita ya. Jadi orang nyaman masih tak banyak pikiran. Kalau sekarang banyak pikiran. Semua dipikirkan. Apa yang kita tengok itu masuk ke otak kita. Jadi semua dipikirkan. Kalau stres wajar. Ayolah semua dipikirkan. Perang sana ada gini, ada berita ini, semua dipikirkan di otak. Bagaimana masuk dalam solat tu? Bagaimana masuk dalam solat? Bisa ke? Melayang ke mana-mana. Maka kalau kita tidak mampu sepenuhnya, jaga di tempat ini. Ketika takbir, betul-betul jaga. Jangan ngomong, jangan apa, siapkan diri untuk takbir. Ketika ruku, jaga. Ketika sujud, jaga agar bisa hadir hati kita di 3 tempat ini. Kalau 3 tempat kita tak bisa jaga, udahlah. Jelas saya rafan. Ya. Jadi sifat tawaduk ini orang yang menyadari bahawa dirinya tidak ada apa-apanya. Orang yang menyadari bahawa dirinya ini kecil. Orang yang menyadari bahawa dirinya ini hina. Ini sifat tawaduk. Orang yang udah ada sifat tawaduk, dia kalau dipuji tidak melambung. Kalau dicela pun tidak agak dimarah. Nah, kalau dia punya sifat tawaduk, dia sadar diri. Sifat tawaduk ni sadar diri dia. Macam yang saya gambarkan, kulit hitam. Ada orang bilang kulit kau ni hitam, dia ngamuk. Tak sadar diri, ya kan? Seharusnya kalau dia ngamuk, orang katakan kulit kau ni putih, boleh dia ngamuk. Berarti ngolok. Yes. Ada badan kurus, orang bilang badan kau ni kurus, dia marah. Berarti tak sadar diri. Kalau ada orang bilang, badan kau ni gemuk ke, kau harus marah. Seharusnya yang marah itu saat orang memuji. Badan kau ni gemuk, besar badan kurus berdiri. Jadi ketika orang mengatakan kita ni, kau ni baik, mulia, bagus, seharusnya di situ kita marah. Berarti dia ngolok, padahal diri kita tak seperti itu. Maka Imam Ali Zainal Abidin ketika ada orang mencela beliau, jadi orang keliling mau mukul orang ini, kata Imam Ali Zainal Abidin, tahan tangan kalian. Lalu dia mengatakan, yang kamu katakan benar. Apakah saya ceritakan semuanya? Yang ada keburukan lagi. Tapi yang kau tahu sedikit je, masih banyak keburukan yang tidak engkau ketahui. Lalu dikasih duit 1,000 dinar. 1,000 dirham. Dikasih duit. Ini orang yang celah dia kasih duit. Itu orang yang muji kita, itu kasih duit. Padahal yang dipuji orang tu bohong, tapi kita masih percaya. Yang dipuji orang tu bohong, fakta enggak. Kita tahu bahawa faktanya tak ada. Orang muji kita setinggi-tinggi padahal enggak. Dan dia tahu. Tapi itulah manisnya pujian, membuat orang tak sadar diri. Ya. Orang yang punya sifat tawaduk ini, dia akan bersih dari hal-hal ini. Celaan tidak membuatnya kecewa, pujian tidak membuatnya terbuai. Al-qalbu iza khala, hati itu apabila sunyi, hati itu apabila sudah kosong, minal kibri wal izzi wal ujubi, dari kesombongan, kemuliaan, dari ujub. Hati ini apabila bersih dari hal-hal ini, tahura minal ilal,
maka bersihlah hati itu dari penyakit-penyakit. Jadi takbir saja, kalau betul-betul kita ucapkan dengan penuh kesadaran, maka akan membersihkan penyakit-penyakit itu. Sombong, al-izz, suka mulia, suka kemuliaan, al-ujub, yaitu ujub, ini akan hilang. Kalau 3 penyakit ini hilang, maka hati kita bersih dari semua penyakit. Li'annal kibra wal izzah, karena kesombongan, kemuliaan yang ada, kita merasa mulia, manba'ul afat, merupakan sumber segala penyakit, sumber segala kerusakan. Ini menjadi sumbernya. Iblis itu menjadi orang hamba Allah yang paling rusak di antara seluruh hamba. Apa penyakitnya? Sombong saja. Satu kesombongan saja, satu penyakit iblis, yaitu kesombongan. Iblis menjadi hamba yang paling jahat, hamba yang paling hina. Satu saja penyakit. Dan takbir ini bisa membersihkan hal tersebut. Maka sholat merupakan pensucian hati dari kotoran. Nah, kalau kita ucapkan dengan benar, ya kan, takbir itu pengakuan kita keagungan Allah, dan itu juga ikrar kita rendahnya kita, hinanya kita, tidak berdayanya kita. Jelas? Nah. Terus yang kedua, ya, salat itu terus. Salat itu pembuka pintu ghaib. Iya, salat itu pembuka pintu ghaib, yaitu pintu rahasia. Ai asraril malakut, alam malakut. Alam malakut bisa terbuka di saat salat. Maka menurut ulama ada alam mulki wa syahadah. Alam mulki wa syahadah ini alam kita yang sekarang ini kita tinggal, ini nama alam mulki wa syahadah. Alam mulki wa syahadah ini diketahui oleh Allah, diketahui oleh malaikat, dan diketahui oleh manusia. Ada alam malakut. Alam malakut ini alam yang diketahui oleh Allah, yang diketahui oleh malaikat, dan yang diketahui oleh manusia, yang dipilih oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ada alam jabarut. Jabarut ini hanya Allah yang tahu. Nah, dan alam malakut ini di waktu sholat itu Allah bisa membuka alam malakut. Ini terjadi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, Rasulullah mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala surga dan neraka. Nah, surga seperti ini, neraka seperti ini di waktu sholat. Nah, jadi orang yang sholat bisa diperlihatkan oleh Allah surga dan neraka. Orang yang sholat bisa diperlihatkan Allah alam barzah. Karena semua itu dinamakan alam malakut. Rahasia alam malakut bisa. Ya kan? Wa inna ma kanatis shalah, sesungguhnya hanya saja salat itu istiftah libabil asraril malakut, pembuka bagi pintu rahasia-rahasia alam malakut, limastamalat alaihi, karena di dalam salat itu mengandung min tathhiril batin wal zahir, karena di dalam salat itu mengandung pensucian batin dan pensucian zahir. Yang dibukakan oleh Allah untuk melihat alam malakut ini mestilah orang yang zahirnya bersih, batinnya bersih. Jelas. Jadi salat ini membersihkan zahir dan membersihkan batin. Khususnya sebelum salat apa wudu. Jangan kita anggap wudu itu sambil masih sempat-sempatnya ngomong, enggak. Wudu itu kita bertaubat kepada Allah. Jadi sebelum kita masuk sholat, kita wuduk dulu, yaitu taubat. Kita basuh wajah kita, keluar kotoran, dosa-dosa yang dilakukan wajah kita, cuci tangan kita, keluar kotorannya.
Baru kita dalam keadaan anggota zahir kita bersih, kita masuk dalam solat, batin kita dibersihkan dan zahir kita dibersihkan. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum, Nabi berkata kepada sahabatnya, ara'aitum law anna naharan libabi ahadikum, apa pendapat kalian andaikan ada sungai di depan pintu rumah kalian, kalian keluar ada sungai di situ. Ya. Yaghtasilu fihi kulla yawmin 5 marrat, dan kalian mandi 5 kali sehari di sungai itu. Hal yabqa min darani syai', kata Nabi, apakah tersisa kotoran, yaitu daki di tubuh kalian? Qalu, sahabat mengatakan, la yabqa min darani syai'a, bahwa tentu tidak akan ada daki, tidak ada kotoran lagi di tubuh kita. Ya, kita mandi aja, kalau mandi betul 2 hari sekali gak bersih, ya kan? Apakah sampai 5 kali sehari? Ya. Lalu Nabi mengatakan, fadzalika mathalus salawatil khams, itulah perumpamaan salat 5 waktu yang Allah bihinnal khataya, dengan salat 5 waktu itu segala dosa kita hilang, segala kesalahan kita dihapus. Kalau sudah dihapus kesalahan dosanya, ya kan, maka mata hatinya akan terbuka, mata hatinya akan terang. Maka di saat itulah orang itu mampu melihat alam malakut, tetapi hanya pada waktu sholat. Maka dikatakan bahwa sholat akan membuka pintu ghaib terus. Solat yang dapat membukakan pintu ghaib adalah solat yang diterima oleh Allah dan dilaksanakan dengan cara sempurna. Sebab salah satu faedah solat adalah membersihkan hati. Ya, faedahnya solat yaitu membersihkan hati. Kalau hati bersih, maka hati ini akan mampu melihat. Ya, terus. Dan apabila hati itu sudah bersih, maka akan terbukalah segala hati, serta hati itu akan dapat melihat segala yang gaib. Terus. As-salatu mahallul munajah. Salat itu menjadi tempat untuk bermunajat. Ya, salat itu tempatnya munajat. Artinya tempat di mana kita berdialog langsung dengan Allah, di mana kita berkomunikasi dengan Allah, di mana kita mengutarakan sesuatu kepada Allah. Itu salat. Itu yang dinamakan, itulah salat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-musalli yunaji rabbah. Orang salat itu dia munajat dengan Tuhannya. Artinya apa yang kita ucapkan dijawab oleh Allah. Apa yang kita minta diterima oleh Allah. Itu yang dinamakan munajat. Ya. Munajat itu apa yang kita ucapkan dijawab, itu munajat. Nah, apa yang kita minta itu diberikan, itu yang dinamakan munajat, berdialog, berkomunikasi, meminta kepada Allah, ini namanya munajat. Ya. Wa qala aidan yaqulullah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfain. Aku bagi salat antaraku dan antara hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan untuk hambaku apa yang dia minta. Fa idza qala al-'abdu, apabila si hamba tersebut mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Qala ta'ala, Allah berfirman, hamidani abdi. Ya, hambaku memuji aku. Jadi saat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, itu ada dialog langsung dengan Allah. Hamidani abdi, katanya Allah, hambaku memujiku. Ya.
Fa idza qala, apabila si hamba tersebut mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, ya, Allah berfirman, majjadani abdi. Ya, hambaku telah memuliakan aku. Hambaku mengagungkan aku. Ada dialog langsung. Ini namanya munajat. Nah, ini yang dinamakan munajat. Ya. Ketika kita mengucapkan Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah menjawab, Dia telah memuliakan aku. Dia telah mengagungkan aku. Ya. Fa idza qala, apabila si hamba itu berkata, Maliki yaumiddin. Ya. Dia adalah raja pada hari kiamat. Allah berfirman apa? Qala ta'ala fawwada ilayya abdi. Hambaku telah berserah kepadaku. Ini harus kita rasakan dialog ini. Ada dialog. Ini maka sholat dinamakan munajat. Ada dialog, ada komunikasi, ada jawaban. Ini namanya munajat. Ya. Fa'idha qala, apabila si hamba tersebut mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina abdi. Allah mengatakan ini bagianku dan bagian hambaku. Ya. Wali abdi ma sa'al, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Lalu kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim, siratal lazi, lalu kita minta yaitu jalan yang lurus. Ya, itu permintaan kita. Setelah dialog, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antaraku dan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta, lalu kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu rasakan betul Allah mengatakan hamidani abdi. Ketika kita mengatakan Ar-Rahmanir Rahim, Allah mengatakan majjadani abdi. Ketika kita mengatakan Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan fawwada ilayya abdi. Artinya ada dialog langsung. Ini namanya munajat. Jelas. Paham artinya munajat? Yaitu ada dialog, ada jawaban, ada komunikasi, ada permintaan, diberikan permintaan. Ini namanya munajat. Nah, terus dalam sholat itu terdapat pujian, doa, mukhatab dan mukhatabah. Berdialog antara seorang hamba dan Allah. Ya, ada dialog dengan Allah. Jadi orang yang lalai ini sama juga sebenarnya ngolok-ngolok Allah. Macam kita ngomong sama orang depan, ayo ngomong, muka kita ke sana bercakap sama orang lain. Ngomong tapi hatinya ke lain, padahal yang Allah lihat hatinya. Yang Allah lihat hatinya. Ada dialog langsung. Maka kalau kita memahami adab dalam sholat, jaga adab, karena ada dialog munajat langsung dengan Allah. Ini dalam hadis dikatakan ketika Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamidani abdi, kata Allah. Ar-Rahmanir Rahim majjadani abdi. Ada dialog, jaga adab kita, jaga perilaku kita dalam sholat. Ya, terus. Wa ma'dinil musafah. Ya, wa ma'dinil musafat, maka dinamakan tambangnya musafat. Di sini berbeda artinya secara khusus, yaitu tambangnya musafat. Munajat dan musafat ini, kalau munajat ini umum. Kalau musafat ini munajat yang khusus. Saya contohkan seperti ini. Yang namanya munajat. Andaikan saya bilang dalam masjid nih kan, dia di luar, ada namanya Ali. Lalu orang mengatakan ada Ali. Si Ali jawab ada. Ini udah munajat. Bisa dibalik. Padahal dia dalam masjid. Si yang manggil ini dua masjid, yang Ali ini dalam masjid. Itu udah nama munajat. Itu namanya munajat. Walaupun dia dalam ruangan, yang ini dalam luar ruangan, tidak nampak orangnya. Tapi kalau musafat itu tidak ada hijab lagi.
Paham kira-kira? Kalau musafat itu tidak ada hijab lagi. Kalau munajat masih mungkin. Ada penghalang, entah pintu, entah dinding masih mungkin. Tapi kalau musafat itu munajat yang khusus, itu tidak ada penghalang lagi. Jelas? Al-munajat khalisa minat tashwis. Musafat itu artinya munajat yang bersih dari gangguan, tidak ada jadi penghalang ini. Wa fil hadis, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal abda idza qama ila shalah," seorang hamba itu apabila berdiri melaksanakan salat, rafa'allahu al-hijab bainahu wa baina. Allah angkat hijab antara dia dan Allah. Ini yang dinamakan musafat. Ini namanya musafat. Munajat yang khusus. Jadi kalau munajat itu masih ada kemungkinan di balik tirai, di balik pintu, di balik dinding, itu masih kemungkinan. Tapi kalau sudah disebut musafat, berarti hilang penghalang, hilang pendinding, hilang pencegah. Terus dalam sholat hati akan mendapat kejernihan dari berbagai kotoran atau urusan-urusan selain Allah. Ya, dengan kejernihan lah. Jadi ketika sholat hati bersih, kemudian hati jernih, baru bisa hati ini musafat. Musafat ini bisa didapat apa? Dari kejernihan hati. Munajat siapapun bisa. Tapi musafat orang yang hatinya jernih. Nah, terus langsung tattasi'u biha. Tattasi'u fiha bayanul asrar wa tashruqu fiha syawarikul anwar. Di dalamnya ruang rahasia meluas dan cahaya-cahaya bersinar. Ya. Jadi ketika dalam salat itu ruang rahasia meluas, maksudnya salat itu tansyarihu fihal qulub. Pada salat itu hati kita terbuka. Hati kita menjadi luas waktu salat itu. Bitawaridil ulum wal ma'arif. Karena hati itu terbuka besar untuk menerima cahaya ilmu dan cahaya makrifat yang masuk pada waktu salat. Ya, jadi terbuka. Kalau kita macam kata orang menengadah hati ini, maka cahaya itu masuk, cahaya ilmu, cahaya makrifat masuk ke dalam hati pada waktu salat. Wa tashruqu fiha syawarikul anwar, dan cahaya-cahaya itu akan bersinar kuat. Tatlu'u fil qulubil anwar, maka hati itu akan menyinari, terbit pada hati itu cahaya-cahaya allati hiya thamaratil ulum wal ma'arif, yang merupakan buah dari cahaya ilmu yang Allah berikan, cahaya yang makrifat yang Allah berikan. Cahaya itu akan memancar, pertama dalam hati, akan memancar ke tubuh, anggota tubuh kita. Cahaya itu akan memancar ke mata kita, maka mata ini akan terpelihara dari hal-hal yang haram. Cahaya tersebut akan memancar ke telinga kita, maka telinga kita akan terjaga dari mendengar yang haram. Cahaya itu akan memancar ke tangan kita, maka tangan kita akan terjaga dari yang haram. Cahaya itu akan memancar ke kaki kita akan terjaga daripada melangkah yang dilarang oleh Allah. Ini yang dimaksud inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka ketika cahaya ilmu itu masuk ke dalam hati seseorang, cahaya makrifat masuk ke dalam hati seseorang, dan cahaya itu menyebar ke seluruh anggota seseorang, maka anggotanya terjaga dari tanha anil fahsya'i wal munkar. Jelas kira. Nah, tapi ini semua faedah-faedahnya kalau salat kita diterima oleh Allah.
solat kita diterima oleh Allah. Maka solat itu akan masuk cahaya ilmu, maka anggota tubuh kita seluruhnya akan bercahaya, maka cahaya itulah yang akan tanha anil fahsya'i wal munkar. Kalau andaikan kita solat masih gak bermaksiat, solat masih gak ndak ngontrol, berarti ada masalah di solatnya. Kalau solatnya benar, anggota tubuhnya akan terjaga. Inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Terus sedikit lagi. Di dalam sholat ruang hati menjadi luas sehingga bisa menerima rahasia-rahasia, dan di dalam sholat pula cahaya bersinar. Jika cahaya menyinari hati, maka hati akan lapang dan terbuka menerima berbagai ilmu dan ma'rifat. Itulah buah munajat dan pembersihan hati yang disebutkan di atas. Ya, itu buahnya nanti akan kita dapat. Semuanya dari atas itu buahnya dari sholat itu yang kita dapatkan. Terus seorang hamba yang sholat ditaburi rahmat Allah dari ujung kaki sampai ubun-ubun kepala, dan ada suara yang memanggilnya. Ya Allah. Terus andai kata orang yang sholat itu mengetahui siapa yang mengajaknya bicara, niscaya ia tidak akan memutus sholatnya dan akan terus melakukan sholat. Ya, kalau kita bisa merasakan kita dialog langsung dengan Allah, kita tidak mau akan memutuskan sholat kita. Sayang kita tidak tahu. Kalau kita mampu, Allah buka, kan? Kita bisa merasakan. Kita dialog dari Allah, dia akan sulit sekali memutuskan sholatnya. Tapi kita kan tak tahu. Nah, maka merayau ke sana sini. Macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tapi di otak siapa yang bisa nolong aku ya? Ngomong gak sama, bicara gak sama Allah. Nah, tapi pikiran lain. Maka dikatakan andai kata orang ini tahu siapa yang diajaknya berdialog, ini dia tidak akan memutuskan sholat. Dia akan terus memanjangkan sholatnya. Itu yang terjadi kepada Rasulullah. Sampai bengkak kakinya. Nah, ya, kalau kita bengkak penyakit, kalau Nabi bengkak karena sholat. Nah, ada kita sampai bengkak karena ibadah, tidak ada kan? Karena penyakit. Dan Nabi memang kakinya sampai karena sholat. Bagaimana mau memutuskan sedangkan dia sedang berdialog dengan Allah? Malu dia memutuskan. Ya. Dan Allah menyediakan untuk mereka bermacam-macam hidangan. Ya. Karena di setiap perbuatan sholat yang dilakukan hamba itu, ia akan mendapatkan pemberian dari Allah. Terus. Gerakan sholat seperti makanan, ucapannya seperti minuman. Sholat itu adalah walimahnya orang-orang yang bertauhid. Ya, seperti hidangan. Sholat ini macam jamuan dari Allah. Macam kita pergi ke pesta. Sholat ini macam kita pergi pesta. Ayo datang, macam-macam makanan disediakan. Macam walimah, acara pesta. Itu sholat seperti itu. Macam-macam hidangan yang akan keluar. Tapi yang ini sakit gigi ya, tidak bisa makan. Jadi 5 kali sehari kita diundang pesta oleh Allah. Macam-macam makanan yang akan kita makan di situ. Macam-macam minuman yang kita minum pada waktu itu. Makanya pakai dengan sikat gigi, wudhu dulu, pakai bagus, kasih minyak wangi, mau pergi pesta. Ada banyak makanan-makanan. Ya. Terus. Jadi bagi orang yang bertauhid, sholat itu undangan. Ente bayangkan, tidak usah jauh-jauh lah. Istilahnya ada presiden undang, ente diundang hari ini ke istana. Gimana? Nah, ente pakai dengan ini udah spesial. Bagi orang yang bertauhid bahwa ini undangan dari Allah, bukan undangan. Azan ini siapa? Dari Nabi azan ini. Enggak, itu diajarkan langsung dari Allah. Seorang sahabat bermimpi azan seperti ini. Jadi memang azan ini panggilan dari Allah. Kita diundang. Ini undangan sholat. Diundang. Ayo sholat. Dikasih makanan-makanan rohani itu yang kuat.
Maka pakaian rapi, bersih-bersih dulu wudu, bersihkan semuanya masuk dalam solat. Ya. Bagi orang yang bertauhid, ini undangan pesta. Bagi kita beban. Tak ada rasa hampa kata orang. Tapi orang tauhid ini undangan istimewa. Terus. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang dirahmatinya setiap hari 5 kali. Ya, 5 kali. Sehingga tidak tersisa dari mereka kotoran-kotoran al-abyar, apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga bersih semua kan. Yang nyusahkan hidup kita ni penyakit hati kita. Di solat ni dibersihkan semua, hidup kita nyaman. Yang nyusahkan kita dendam, dengki, iri, sombong, semua ni yang nyusahkan kita. Sampai tak bisa tidur. Orang ngomong sikit sakit hati sampai berbulan-bulan. Ini penyakit hati yang nyusahkan kita. Ketika solat Allah bersihkan semua yang nyusahkan kita di dunia ini, jadi hidup kita nyaman di dunia ini. Ya. Semoga Allah menerima solat kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. يا ربنا اخترنا بأننا